Selamat datang di video pembelajaran MTS Negeri 9 Bantul. Happy Student, Successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Alinaya. Saya guru bidang studi akidah akhlak. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akidah Islam. Nah, adapun poin-poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentang pengertian akidah Islam, yang kedua dasar hukum akidah Islam, yang ketiga tujuan mempelajari akidah Islam, yang keempat manfaat dari mempelajari akidah Islam itu sendiri, dan yang kelima perilaku apa saja yang sesuai dengan akidah Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Jadi, akidah Islam adalah, kita bahas akidahnya dulu. Secara bahasa, akidah itu berasal dari kata al-qada, yahidu, akidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan kalau menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Selanjutnya, dasar-dasar hukum akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar dan yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Nah, selanjutnya dasar hukumnya kedua ada Al-Hadis. Nah, untuk Al-Hadis ini, Al-Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, hadis ini dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, karena semua yang disandarkan kepada Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah, jadi bukan sekedar menturutkan nafsu saja. Terus yang kedua, Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Nah, termasuk pada masalah akidah Islam ini. Makanya Al-Hadis masuk dalam dasar hukum akidah Islam. Next, tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam ini ada 4. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Nah, untuk yang poin pertama tadi, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir itu maksudnya dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan itu, jadi di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang Allah tentukan. Maka dari itu, untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan itu selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan, bisa berupa perbuatan, maupun syirik khafi yang tersembunyi atau di dalam hati. Nah, dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Kemudian untuk yang ketiga itu, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Maksudnya, manusia itu kan diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lain berupa akal pikiran. Nah, pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Terus untuk poin yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi, secara fitrah, manusia itu adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan manusia, cenderung mengakui adanya Tuhan. Nah, kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Jadi, dengan akidah Islam ini, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Gitu, ya. Selanjutnya, manfaat mempelajari akidah Islam. Nah, apa saja manfaat dari mempelajari akidah Islam ini? Yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan hidup. Dan yang ketiga, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh kemewahan dunia. Dan yang kelima, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka. Nah, ini manfaat-manfaat dalam mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Jadi, di dalam akidah Islam itu ada 3 hal yang berhubungan, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebelumnya, Ibu jelaskan dulu iman, Islam, dan ihsan itu apa. Iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana, yu'minu, imanan, yang artinya percaya, meyakini, atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Sedangkan Islam itu sendiri, Islam itu berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk, patuh, dan menyerahkan diri. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah menyerahkan diri dan tunduk sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ihsan. Ihsan berasal dari kata asana, yusinu, ihsanan, yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut sebuah hadis, ihsan berarti menyembah Allah dengan sepenuh hati, memusatkan perhatian kepada Allah seakan-akan melihat Allah di hadapannya. Dan jika tidak demikian, harus tetap yakin bahwa Allah yang melihat dirinya. Jadi, hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah iman sebagai landasan keyakinan, sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sendiri sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Pengakuan iman seseorang tidak ada artinya apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak diterima Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Dengan demikian, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan akidah Islam. Perilaku apa saja yang sesuai? Yang pertama ada beribadah dengan hati yang ikhlas tanpa perasaan terpaksa dan terbebani. Kemudian ada berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan niat dalam beribadah. Selanjutnya, berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Yang keempat, tidak meyakini benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Dan berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua maupun kepada sesama. Ya, jadi ini perilaku-perilaku yang sesuai dengan akidah Islam. Itu. Next. Demikian tadi materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.